Stunting mengancam generasi anak Indonesia. Stunting adalah suatu kondisi pada balita yang gagal tumbuh karena kekurangan zat gizi kronis sehingga menjadikan balita lebih pendek untuk usianya. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otak dan fisik terhambat. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare. Sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk dapat memicu diare, sehingga gizi anak terkuras untuk melawan penyakit. Pemerintah berkontribusi dalam perbaikan kesehatan lingkungan dengan mencanangkan 5 pilar dalam sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, pengamanan limbah cair rumah tangga. Pilar pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBS. Buang air besar sembarangan adalah perilaku buang air besar di sembarang tempat seperti di semak-semak, area kebun, ladang, sawah, pantai, dan lainnya. Tinja atau kotoran manusia adalah tempat berkembang bibit penyakit seperti bakteri dan cacing. Apabila tinja dibuang di sembarang tempat, maka bibit penyakit dapat menyebar luas ke lingkungan. Kuman akan masuk ke dalam tubuh manusia sehingga beresiko menimbulkan penyakit. Diharapkan masyarakat dari semua kalangan umur dapat menggunakan jamban, membiasakan buang air besar di jamban, menyiram jamban setelah digunakan, membersihkan popok sekali pakai dari tinja di jamban sebelum dibuang ke tempat sampah. Kriteria akses jamban aman. Pengguna adalah rumah tangga sendiri. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah, yakni tangki septik atau septic tank yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir. Kriteria akses jamban layak. Pengguna adalah rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga lain tertentu. Bangunan tengah, klosetnya menggunakan leher angsa. Bangunan bawah yakni tangki septik atau septic tank yang disedot atau lubang tanah atau yang sering disebut dengan cubluk. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Cuci tangan dengan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Waktu yang penting untuk CTPS: setelah buang air besar, sebelum makan, sebelum menyiapkan dan mengolah makanan, setelah menceboki anak, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah anak bermain, serta setelah memegang binatang. Langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan selah jari. Ketiga, bersihkan bawah kuku-kuku. Keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Kelima, keringkan tangan dengan handuk atau diangin-anginkan. Cuci tangan harus dengan sabun di air bersih mengalir untuk membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kuku. Pilar ketiga, penyehatan air minum dan makanan rumah tangga atau PAM-MRT. Pengolahan air minum. Sebelum dikonsumsi, air minum harus melalui proses pengolahan, yakni dengan cara merebus, klorin cair atau padat, UV, sodis, keramik filter atau RO. Makanan aman dan sehat. Cara menjaga makanan menjadi aman dan sehat, yakni dengan menyimpan peralatan pengolah pangan dengan aman sehingga tidak berdebu dan bebas dari tikus, kecoa, dan lain-lain. Bersihkan peralatan makan dan memasak. Menutup makanan dan minuman yang disajikan dengan baik dan benar. Perhatikan pula pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, serta penyimpanan makanan setelah diolah. Pilar keempat, pengamanan sampah rumah tangga atau PSRT. Ditandai dengan pekarangan rumah yang bersih dari sampah,
Menggunakan tempat sampah yang tertutup, kuat dan mudah dibersihkan. Sampah tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai atau kebun, saluran drainase, atau tempat terbuka. Melakukan pemilahan sampah. Pilar kelima, pengamanan limbah cair rumah tangga atau PLCRT. Pengelolaan limbah cair yang aman untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Adapun bentuk pengamanan limbah cair rumah tangga, yakni gotong royong membuat saluran air sehingga tidak ada limbah cair yang tergenang, salurkan air limbah bekas cuci dan masuk ke saluran pembuangan yang kedap dan tertutup, misalnya sumur resapan. Membersihkan saluran air secara rutin, pisahkan sampah sisa makanan dan air limbah cuci dan masak, salurkan air limbah bekas cuci dan masuk ke lubang resapan. Jadikan daerah Anda bebas stunting dengan penerapan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat.